Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Bapak-bapak lan ibu-ibu, Pakde, Wasis, Budi Nur ingkang kula hormati, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, dipertemukan kembali pada pertemuan terah Mbah Jufri yang istilahnya dadakan. Walaupun dadakan tetapi seolah-olah dadakan. Dengan dadakan ini akhirnya semuanya keluar. Apa sing oke. Semoga dengan pertemuan ini kita dapat senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah usariyah wa insyaallah saged pinaringan fadilah silaturahim. Dan yang kedua, mari kita ucapkan dan panjatkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jerih payahnya kita dapat menikmati Islam, menikmati iman, dan beliau merupakan rahmat bagi alam semesta. Pada malam hari ini, pada beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kita telah memperingati yang namanya hari yang besar, hari di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di muka bumi, utawi hari lahirnya atau hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin kemarin, alhamdulillah, pada hari Senin kemarin kita telah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maulid Nabi ini adalah hal yang sangat penting. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat yang terbesar yang itu kita dapatkan. Karena dengan wujudnya Nabi kita dapat menikmati, dapat meniti jalan kebenaran, dapat memiliki contoh role model atau qudwah yang kita bisa tiru supaya dapat selamat di akhirat nanti. Ini penting. Setidaknya pada Maulid Nabi ini, merefleksikan Maulid Nabi, setidaknya kita harus melakukan 5 hal. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya memperingati Maulid atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya boleh. Nah, ini penting. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya sebatas insan pembawa risalah, bukan. Tapi Nabi ini adalah seorang insan paripurna, insan yang sempurna baik dalam khuluk, segi akhlaknya maupun segi jasmaninya. Maka dari itu Nabi ini memang bukan seperti orang pada umumnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki khususiyah, memiliki hukum-hukum yang khusus untuk kita, untuk yang berbeda dengan kita. Nah, seperti memiliki istri boleh dari 4, 9, dan banyak hukum lain-lainnya. Ini sangat penting untuk kita pahami. Karena Nabi ini merupakan rahmat, pembawa hidayah,
ini kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW diceritakan adanya wujud alam semesta ini karena Nabi Muhammad SAW. Untuk diberikan tempat hanya untuk Nabi ada. Ini sangat penting. Maka dari itu sebagian orang yang berpendapat, oh Nabi Muhammad itu hanyalah tukang pos. Ibarat tukang pos, setelah itu membawa risalah, menyampaikannya, sudah assalam, meninggal. Kelas. Bukan. Ini adalah orang yang berpendapat demikian. Adalah orang yang hatinya memiliki kekeringan. Di hatinya ada kekeringan, ada kekosongan yang perlu diisi. Maka dari itu, ketika adanya maulid Nabi, bahkan ngomong maulid Nabi memperingati itu syirik, memperingati maulid Nabi itu bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang itu buruk. Terus selain itu juga maulid Nabi adalah bagian dari kekafiran. Ini sangat mengerikan sekali. Bagaimana bisa di hatinya ada seperti itu? Padahal Nabi merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dari itu, dengan adanya maulid Nabi Muhammad SAW, yang harus pertama kita lakukan adalah meyakini bahwa memperingati maulid Nabi Muhammad SAW hukumnya boleh. Ini penting untuk kita sadari. Hukumnya boleh. Dasarnya apa? Dasarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi, kul katakanlah bi fadlillahi, dengan keutamaan dan rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, dengan hal-hal itu semua, falyafrahu, maka bergembiralah. Bergembira. Kita diperintahkan bergembira untuk apa? Karena rahmat. Karena adanya rahmat dari Allah, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Dan apa rahmat yang terbesar itu? Rahmat yang terbesar ini adalah wujudnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bahwasanya kami mengutus kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan rahmat ini kita harus patut bergembira dengan adanya. Dan kegembiraan itu banyak sekali caranya untuk mengekspresikannya. Ada sebagian orang yang itu bersolawat. Bagus. Ada sebagian orang yang itu juga membaca sirah nabawiyah. Bagus. Ada sebagian orang dengan hal-hal lain, pengajian. Ada sebagian orang bahkan ada aksi donor darah dan lain sebagainya. Bebas. Bergembira itu bebas. Yang penting ada dasarnya. Ini sangat penting. Nah, terus untuk menjadi catatan, apakah Nabi Muhammad SAW merayakan maulid? Ini penting. Karena banyak orang, sebagian orang mengatakan, oh Nabi nggak merayakan maulid. Oh Nabi nggak merayakan. Ingat, merayakan ini bebas. Tidak terikat dengan apapun. Dan Nabi ketika hari Senin, ketika hari kelahirannya, Nabi berpuasa. Berpuasa apa? Puasa Senin. Bagian dari Senin Kamis. Dan ketika ditanya mengapa berpuasa hari Senin, Nabi Muhammad SAW menjawab, dzaka yauma wulidtu. Dzaka yauma wulidtu. Bahasanya itu adalah hari kelahiranku. Nabi. Kenapa puasa? Karena Nabi memperingati hari kelahirannya, bergembira karena hari kelahirannya, menyadari bahwa dirinya itu merupakan rahmat, jadi bergembira atas hari kelahirannya, diekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan itu dengan berpuasa. Ini penting. Nabi juga merayakan maulid dalam artian yang seperti ini.
Nah, Nabi juga merayakan. Apalagi kita yang bukan orang apa-apa. Maka dari itu meyakini bahwasanya memperingati Maulid Nabi ini hukumnya boleh, ini sangat penting. Karena sebagian orang mengatakan, oh bid'ah, oh syirik. Ini penting. Ini yang pertama. Dan apa yang harus kita lakukan pada bulan Maulid ini? Yang kedua adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Mengapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang itu nanti akan senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jika kita mencintai Nabi, maka dimanapun kita akan berada, di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Dan jika kita dikumpulkan bersama Nabi, maka kita akan kemanapun ikut Nabi. Surga mana? Ngikut. Selamat dari neraka? Ikut. Terus habis itu juga fadilah-fadilah lainnya ikut. Karena kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cinta. Tapi kecintaan ini harus ada buktinya. Tidak hanya cinta, oh cinta semata-mata cinta. Tidak. Orang yang mencintai itu senantiasa ingin meniru apa yang dicintainya. Orang senang apa le? Senang pemain bal-balan le. Yang Ronaldo le. Orang yang ibarat suka Ronaldo, wah pakai kaos Ronaldo. Apa yang di MU atau Real Madrid. Terus setelah itu juga suka main bola. Kok nek ngegolke ekspresinya kepi? Ada yang selebrasinya Ronaldo itu yang khusus. Ini baru orang yang di duniawi. Kalau suka Kanjeng Nabi, cinta, berarti ia juga mengikuti segala yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini penting. Jadi semulai dari kehidupannya, adab-adabnya, mengikuti rukun iman, rukun Islam, sholat, apa. Bahkan berpenampilannya juga. Ini harus mengikuti Nabi. Maka dari itu cinta tidak hanya cinta, tapi cinta yang yurisul ittiba. Nah, cinta yang itu ada ittibanya. Karena cinta tanpa ittiba itu bohong, ibarat cinta semata. Maka dari itu kita harus menumbuhkan rasa cinta yang diiringi dengan ittiba. Itu yang kedua. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang ketiga adalah memperbanyak sholawat. Nah, ini penting. Sholawat Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi itu sangat penting. Sebenarnya apa itu sholawat? Makna sholawat itu apa? Jadi Sayyid Ahmad bin Umar dalam kitabnya Nailur Roja itu mengatakan bahwasanya sholawat itu maknanya al-atfu atau kasih sayang. Nah, sholawat ini memiliki banyak arti ya, berbeda-beda tergantung konteksnya. Jika sholawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maknanya itu adalah rahmah. Jika sholawat itu datangnya dari malaikat, maknanya adalah istighfar, meminta ampunan. Jika sholawat itu datangnya dari manusia, itu maknanya adalah doa yang baik. Ini penting. Maka dari itu, sholawat ini sangat penting. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan beruluk salamlah. Ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersolawat kepada Kanjeng Nabi, masa kita enggak? Loh, terus faedahnya apa? Faedahnya apa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja,
maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan solawat tadi sesuai maknanya, jika datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya rahmah. Ini penting. Kita hidup di alam dunia ini untuk mengejar apa? Mengejar biar kita bisa selamat di akhirat kelak. Kalau mengejar bisa selamat di akhirat kelak, itu intinya apa? Biar kita bisa masuk surga. Sedangkan kita selamat di akhirat kelak dan masuk surga bukan karena amalan kita di muka bumi. Bukan. Kita sholat, zakat, poso. Supaya apa? Untuk masuk surga. Bukan. Bukan. Sekali-kali amalan kita itu semuanya jika dikumpulkan masih kurang untuk kita bisa mendapatkan tiket surga. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Ini penting untuk kita ketahui. Karena kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena ridha Gusti Allah. Terus kita untuk apa beramal? Kalau misalkan kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga, kita beramal karena kita tidak tahu di amalan manakah Allah ridha terhadap kita. Maka dari itu kita harus memperbanyak peluang untuk biar Allah Subhanahu wa taala ini ridho. Karena kita nggak tahu di amalan manakah Gusti Allah itu ridho kepada kita dan rahmatnya turun kemana. Maka dari itu jika kita ingin masuk surga mendapatkan rahmat, salah satu kuncinya adalah bersolawat. Bersolawat pada Nabi. Itu kalau sekali. Kalau berkali-kali, beribu-ribu, ratusan. Berapa kali Gusti Allah bersolawat kepada kita? Berapa rahmat yang akan diberikan kepada kita? Rugi orang yang nggak selawat. Maka dari itu, selawat ini sangat penting. Saking pentingnya Nabi Muhammad SAW itu mendefinisikan al-bakhil. Sopo al-bakhil itu? Apa itu al-bakhil? Bakhil itu apa? Bakhil itu orang yang pelit. Bakhil itu orang yang bokel. Bakhil itu orang yang cetel. Apa? Siapa orang yang bakhil itu? Al-bakhilu, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah man dzukirtu indahu, barang siapa yang aku disebut dalam nama aku disebut di sisinya dan walam yusolli alaih, dan tidak bersalat kepada. Maka ada itu monggo sarang-sarang nek enten asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat dan sing banter aja karena kok kudu banter. Gusti Allah menyuruh untuk kita bergembira. Salah satunya bergembira itu mengekspresikannya dengan solawat. Endi ana perayaan kok main bisik-bisik, gak ada. Maka dari itu ya bergembiralah, sing banter si ana suara. Itu adalah yang ketiga, bersolawat. Dan yang keempat adalah yang harus kita lakukan untuk merefleksikan Maulid Nabi adalah mempelajari kisah Nabi dan mengambil ibrah. Nah, ini penting. Karena Nabi Muhammad SAW dari sebelum kelahirannya sampai Nabi wafatnya, semuanya adalah hal yang baik. Maka dari itu kita harus benar-benar mengikuti. Tahu gimana cara mengikuti, gimana harus tahu kisahnya Kanjeng Nabi dari awal sampai meninggal. Mengapa harus seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah para nabi itu ada ibrah. Ada napa? Ibrah. Ibrah niku napa? Kisah kehidupan atau contoh. Nah, hikmah. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka dari itu kita jika ingin mengikuti Nabi ya kudu ngerti Nabi ceritanya kepiye. Harus tahu gimana ceritanya dari awal sampai meninggal. Dan kita ambil ibrah, ambil itu sebagai pelajaran hidup dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini penting. Maka dari itu banyak orang yang maulid itu moco sirah, moco maulid, misalkan maulid
berjanji maulid opo, maulid Syaraful Anam, maulid Tibai, maulid apa. Bahkan kitab maulid karangan Kiai Mohwardan Diponingrat, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah paling lama 22 tahun, yang juga jadi penghulu keraton, juga mengarang kitab maulid. Semuanya ini isinya adalah sirah, adalah cerita perjalanan Nabi, kisahnya. Dan kitabnya Kiai Wardan ini dibaca di Sekaten setiap tahunnya. Sampai kemarin nih, kemarin juga dibaca pada malam 16. Karya ulama Muhammadiyah. Keren sekali. Maka dari itu kita harus membaca dan mengambil ibrah. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah dalam merefleksikan syariatnya, kita harus mengikuti, karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita jalan, memberikan kita kemudahan untuk kita caranya gimana bisa selamat. Tugas kita apa? Tinggal mengikuti syariatnya, syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya dari A sampai Z. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan segala ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi, itu khuduhu, itu ambillah, laksanakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka janganlah kalian dekati. Ini penting. Allah yang berfirman. Selain itu apa? Kita harus taat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Jadi taatilah Gusti Allah, taatilah Kanjeng Nabi, dan juga para pemimpin di antara kamu. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, Allah yang memerintahkan. Maka dari itu kita harus sami'na wa ata'na. Jadi dalam merefleksikan maulid Nabi ada 5 hal yang setidaknya harus kita lakukan. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya memperingati maulid Nabi itu hukumnya boleh. Dan yang kedua adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang diikuti dengan ittiba. Terus yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang keempat adalah mempelajari kisah Nabi dan mengambil ibrah, kesempatan pelajaran hidup, dan kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW secara kafah. Monggo kita sedaya saged dalam merefleksikan maulid Nabi ini, melaksanakan ini semua supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, supaya kita juga menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Sekian pramila mangkaten saking kula menawi kathah klentah-klentenipun nyuwun agunging samudra pangasami mangkaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.